Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan, maka biarlah firman-Mu juga menjadi kehidupan untuk kami, yang memberikan kekuatan, menyegarkan, dan kehidupan yang abadi. Terima kasih Tuhan, berkati supaya kami memahami kehendak firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 35. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kita berbahagia sebab firman ini menuntun kita kepada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membawakan renungan untuk bahan pemahaman Alkitab atau bahan renungan refleksi pribadi pada hari ini dengan judul Roti yang Sejati. Apa kabar hari ini? Semua sehat, masih semangat? Ya, di tengah-tengah pandemi corona ini kita harus tetap berharap pada Tuhan dengan terus berdoa dan juga terus menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Roti atau makanan itu adalah suatu kebutuhan manusia yang paling dasar. Yaitu apa? Supaya manusia yang makan itu bisa tetap hidup, tetap kuat, tetap sehat. Nah, tetapi masalahnya sekarang ini orang makan itu kadang-kala tidak sekedar hanya supaya sehat, tapi juga memenuhi hal-hal lain, misalnya kepuasan, misalnya karena ingin mendapatkan sensasi, mendapatkan pengalaman yang unik. Nah, maka sekarang ini, zaman ini kan banyak restoran, banyak warung yang menjual makanan dengan berbagai menu dan berbagai rasa istimewa. Tetapi intinya bahwa makanan atau roti itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Tetapi waktu itu kita ingat firman Tuhan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes 6 ayat 30 sampai 35 itu menceritakan kepada kita bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi itu meminta tanda kepada Yesus. Mereka ingin percaya dan minta tanda, dan tanda itu apa? Adalah roti. Sebab mereka mengklaim, bercerita bahwa mereka telah makan, bahwa nenek moyang mereka telah menerima mana di padang gurun
di padang gurun pada waktu zaman Musa. Tetapi Yesus berkata, sebetulnya yang memberi makan bukan Musa, tetapi Bapakku yang di surga. Karena roti itu turun dari surga. Artinya apa? Yesus tidak menegaskan bahwa pemeliharaan Allah itu terjadi kepada umat Tuhan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan pemeliharaan itu utuh, lengkap, dan sempurna. Jadi itu yang tidak ditegaskan Tuhan, bukan kebutuhan perut sebetulnya yang diperhatikan Tuhan saja, tapi kebutuhan semuanya, yaitu menyelamatkan umatnya. Nah, maka kalau orang-orang Yahudi ingin percaya pada Yesus, sebetulnya bukan sekedar menerima tanda makanan, tetapi menerima Yesus sebagai tanda keselamatan. Maka Yesus berkata di ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, pertanyaannya, apakah iman model seperti orang-orang Yahudi yang meminta tanda lahiriah baru percaya pada Yesus itu masih ada sampai sekarang? Coba Bapak, Ibu, dan Saudara jawab. Ya pasti, kita pastikan banyak ya. Betapa banyak orang itu menuntut tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda yang kasat mata, tanda-tanda yang memuaskan hidupnya baru kemudian percaya. Biasanya orang itu baru percaya sungguh-sungguh setelah menerima tanda-tanda yang memuaskan hidupnya. Misalnya hatinya senang, cita-citanya tercapai, keinginannya kesampaian, hidupnya selalu lancar, hidupnya selalu baik. Itu yang sering dituntut. Tetapi kalau itu yang hanya dituntut baru kemudian percaya dan sungguh-sungguh, yaitu baru iman seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus waktu itu. Dan mereka belum mendapatkan makanan yang sejati, yaitu apa? Roti kehidupan, roti yang sejati. Siapa? Yaitu mendapatkan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu sebetulnya pesan Injil pada hari ini, roti yang sejati. Maka hidup itu harus mencari yang sejati. Ya memang ini tataran beriman yang sudah mencapai level yang tinggi ya, karena tataran yang dicapai bukan kepuasan perut, bukan kepuasan mata, tapi kepuasan hati, yaitu mendapatkan keselamatan yang sejati dari surga, dari Tuhan. Maka setelah kita mendapatkan roti yang sejati, hidup seperti apapun itu adalah tetap diyakini mendapat pemeliharaan dari Tuhan yang seutuhnya. Entah susah, entah senang, entah sakit, entah sehat, entah malang, entah beruntung, tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan, bisa melihat tanda-tanda dari Tuhan, dan tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang percaya yang sudah mendapatkan roti yang sejati. Nah, sekarang di akhir renungan saya akan memberikan pertanyaan untuk didiskusikan sendiri di rumah bersama anggota keluarga atau kelompok-kelompok kecil. Nah, saya akan bertanya demikian. Menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup itu untuk makan atau makan itu untuk hidup toh? Nah, coba direnungkan ya. Nah, silahkan direnungkan dalam hati, digumuli, barangkali juga sambil dicari ayat-ayat yang menguatkan. Nah, setelah itu kemudian akhiri dengan kesimpulan pribadi. Nah, demikian renungan saya untuk mengantarkan refleksi pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.